Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eligia Krisna Kilmaskosu dengan NIM 202434064. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika, khususnya etika berbicara dengan orang tua di rumah. Tidak lama-lama lagi, kita langsung pada penjelasannya. Jadi teman-teman mungkin bertanya, apa itu etika? Jadi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti kebiasaan, adat atau cara hidup. Dalam konteks modern, etika berarti kumpulan nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, agar sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Nah, etika menjadi panduan bagi manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, serta bagaimana cara bersikap terhadap orang lain. Jadi, etika tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial di masyarakat luas, tetapi juga dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Salah satu bentuk penting dari penerapan etika adalah bagaimana seseorang berbicara kepada orang tua, yang merupakan wujud dari rasa hormat, sopan santun, dan cinta kasih terhadap orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Selanjutnya, etika berbicara dengan orang tua di rumah. Nah, kita tahu bahwa orang tua kita adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sebagai anak. Mereka telah membesarkan kita, mendidik, dan berkorban demi kebaikan kita. Oleh karena itu, berbicara dengan sopan dan penuh hormat kepada orang tua merupakan kewajiban moral dan bentuk etika yang harus dijaga setiap saat. Contoh etika berbicara dengan orang tua di rumah. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan dan halus. Jadi ini adalah contoh berbicara dengan orang tua di rumah. Jadi berbicara kepada orang tua sebaiknya menggunakan bahasa yang santun dan penuh hormat. Contohnya, kalau kita mau minta izin untuk pergi bermain bersama teman atau keluar kemana, kita minta izinnya seperti begini. Ma, boleh saya minta izin keluar sebentar ya? Jangan bilang, saya mau keluar, jangan larang. Nah, itu tidak contoh ketika yang tidak baik kalau tidak sopan. Jadi kita harus minta izinnya, ma boleh saya minta izin keluar sebentar ya. Jadi kalimat yang sopan menunjukkan bahwa kita menghormati hak orang tua untuk tahu dan mempertimbangkan keputusan kita. Contoh yang kedua yaitu tidak membentak atau meninggikan suara. Walaupun kita sedang kesal atau tidak sependapat dengan orang tua, kita tetap harus menahan emosi dan berbicara dengan suara tenang. Contohnya, orang tua, kenapa kamu belum belajar? Nah, lalu kita seharusnya balas, maaf bu, tadi saya istirahat sebentar, sekarang saya lanjut belajar. Jadi kita jangan berbicara dengan nada yang tinggi. Emosi-emosinya kita harus berbicara dengan suara yang tenang. Jadi, menjaga nada suara adalah bentuk pengendalian diri dan wujud dari rasa hormat kepada orang tua. Yang ketiga, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika orang tua berbicara, baik memberi nasihat, bercerita, atau bahkan hanya sekedar menyampaikan pesan, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Contoh, menaruh ponsel, menatap wajah mereka, dan mengangguk tanda paham saat orang tua bicara. Artinya sikap ini menunjukkan bahwa kita menghargai perkataan orang tua dan menganggapnya penting. Yang keempat, mengucapkan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih walaupun sederhana memiliki makna yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap remeh kebaikan yang orang tua lakukan. Contohnya, terima kasih ya bu sudah masak makanan kesukaan aku. Terima kasih pak sudah antar aku tadi pagi. Nah, ungkapan ini bisa membuat kedua orang
kedua orang tua kita merasa dihargai dan bahagia. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan. Nah, saat orang tua sedang bicara, kita harus menunggu sampai mereka selesai berbicara. Tidak menyela atau memotong pembicaraan merupakan bentuk kesopanan. Contohnya, jika ingin menanggapi, tunggu sampai orang tua selesai berbicara baru sampaikan pendapat dengan sopan. Nah, ini mencerminkan sikap sabar dan menghargai siapa yang sedang berbicara. Yang keenam, meminta maaf bila bersalah. Nah, saat melakukan kesalahan, segera akui dan minta maaf kepada orang tua dengan tulus. Contohnya, maaf ya Pak, tadi aku menjawab dengan nada tinggi. Aku tadi sedang lelah, tapi seharusnya tetap sopan. Ini mengakui kesalahan adalah tanda kedewasaan dan meminta maaf menunjukkan bahwa kita beretika dan siap memperbaiki diri. Jadi kesimpulannya adalah etika bukan hanya teori tetapi harus diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama di rumah. Berbicara dengan orang tua dengan penuh hormat dan sopan adalah bagian dari etika yang sangat penting. Etika ini bukan hanya mencerminkan kebaikan pribadi seseorang, tetapi juga membentuk hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua, serta menjadi dasar bagi perilaku sopan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, dengan membiasakan diri berbicara baik kepada orang tua, kita juga sedang belajar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berempati terhadap orang lain. Demikian video presentasi singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.